Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini tepat jam 17 waktu Indonesia Barat ya. Alhamdulillah tadi pagi tidak sempat jalan dan baru bisa berjalan kaki di sore hari ini, dan ini sudah dalam rangka pulang. Kita berhenti sejenak ya untuk mengupdate informasi, terutama informasi yang sifatnya nasional ya. Jadi akhir-akhir ini kita sedang dihebohkan ya dengan satu peristiwa, yaitu makan bersama ya. Jadi ya kalau memang makan bersama seperti saya mungkin tidak ada liputan ya, tapi karena ini yang makan bersama adalah seorang presiden dan yang diajak adalah para calon presiden, jadi tentu menjadi sangat istimewa ya. Terlebih dengan banyak peristiwa yang cukup menjadi pembicaraan di banyak kalangan ya, yaitu tentang calon wakil presiden ya, dari anak presiden gitu ya, yang cukup istimewa ya, istimewa orangnya ya, istimewa mudanya ya, istimewa kejadiannya ya, semuanya serba istimewa dan menyedot banyak perhatian dan menjadi sebuah kontroversi ya. Banyak kalangan para ahli hukum ya, para hukum tata negara, hukum macam-macam ya, saya hanya menyimak saja ya, rata-rata mengatakan bahwa ini sudah merupakan pelanggaran konstitusi ya, yang kemudian sebagai tanggapan itu muncul yang namanya MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Dan hari ini sudah sedang bersidang ya, diliput oleh banyak media massa ya. Dan untuk podcast saat ini yang kita mencoba mengkomentari adalah berkenaan dengan undangan makan siang kepada para calon presiden ya. Banyak pertanyaan juga kenapa tidak dengan wakilnya gitu ya. Ya mungkin ada rasa sungkan ya, karena sesungguhnya ada wakil presiden yang setiap hari berkomunikasi gitu ya, dengan bapaknya yang presiden kan gitu ya. Jadi banyak tafsiran dan banyak makna ya dari berbagai macam kalangan ya. Tentu saja bagi calon presiden Prabowo ya, saya kira ini ya sekedar seremonial ya, karena saya kira undangan makan siang sudah terlalu sering dilakukan gitu ya. Sedangkan bagi calon presiden Anies Baswedan maupun calon presiden Ganjar Pranowo tentu ini selalu menimbulkan respon yang beragam ya. Ada yang mengatakan sebaiknya tidak usah datang ya, ada yang mengatakan ya harus datang, orang diundang gitu ya. Baik, jadi kita mencoba untuk membahas itu ya, dari perspektif terutama saya kira bukan membahas tentang Prabowo-nya, tetapi membahas tentang Ganjar dan juga Anies ya. Jadi di kalangan ya katakanlah relawan Anies yang militan ya, tentu ya kedatangan Anies di dalam undangan makan siang itu sangat mengecewakan gitu ya, karena banyak juga pendapat-pendapat budaya dalam budaya kita ya. Jadi kadang-kadang menerima undangan makan itu sebuah
sebuah ketaklukan ya, jadi sebuah kerendahan gitu ya. Terutama tentu karena situasinya sekarang berbeda gitu ya. Jadi di beberapa, tetapi juga banyak juga yang mengapresiasi ya, yang namanya diundang ya harus datang ya, karena itu menunaikan satu hadis ya, kalau ada undangan dari saudaramu. Nah, jadi kalau kita lihat kan Presiden Jokowi ini di samping sebagai kepala pemerintahan, tentu saja sebagai orang Muslim juga saudara. Jadi sering dikatakan kalau ada undangan ya, kalau tidak ada halangan apa-apa yang tanpa ada halangan apa-apa ya mestinya usahakan untuk datang gitu ya. Demikian juga mungkin juga untuk Mas Ganjar Pranowo ya. Jadi mereka datang dan setelah makan siang gitu ya, banyak juga pendapat gitu ya, ada yang mencermati dari foto ketika salaman gitu ya, bagaimana sikap Anies, bagaimana sikap Prabowo, bagaimana sikap Ganjar ya. Jadi saya juga akhirnya ikut memperhatikan gitu ya. Jadi memang kita lihat posisi ketika bersalaman dengan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ya, baik Ganjar maupun Prabowo Subianto semuanya dalam sikap sangat menunduk ke bawah ya, tidak berani menatap wajah gitu ya sang presiden gitu ya. Jadi sangat berbeda dengan sikap Anies ya. Nah, ini juga akhirnya menimbulkan tafsiran yang sedemikian rupa gitu ya. Jadi bagi beberapa kalangan gitu ya, ada juga mengatakan ini Mas Anies ini nggak sopan gitu ya, salaman dengan presidennya dengan menatap mata gitu ya. Ada juga yang menafsirkan sebagai hal yang positif gitu ya, artinya kita sebagai sesama manusia gitu ya, saya kira kedudukannya sama dan tidak perlu kita harus menunduk-nunduk gitu ya. Kemudian juga kalau kita mencoba memahami dari sisi pendidikan Pak Anies Baswedan yang selama S2 ya, master dan juga doktornya di Amerika, jadi bisa jadi ini juga pengaruh dari budaya di sana gitu ya. Nah, apapun tafsirannya saya kira harus kita terima, itulah kenyataannya gitu ya. Jadi kemudian juga dari komen ya, jadi komentar dari Pak Prabowo lebih bicara tentang menjadi ahli menilai rasa makanan gitu, enak makanannya gitu ya. Jadi tentu saja sangat nggak substansial ya, apalagi kan memang bukan keahliannya itu ya. Jadi saya kira kalau masalah rasa ya kita carilah ahlinya tentang rasa makanan gitu ya. Kemudian juga karena yang kedua Anies Baswedan, jadi saya kira ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Anies bahwa Pak Jokowi ini orang-orang yang mencintai Pak Jokowi, ini berharap Pak Jokowi sebagai presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan presidennya para pecintanya saja, tetapi presiden seluruh Indonesia. Jadi bagaimana harus bersikap netral gitu ya. Jadi saya kira itu kesempatan, dan bagi saya itu sangat bagus gitu ya, pesan itu gitu ya. Setidak-tidaknya kalaupun hari ini banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Presiden tentang netralitas tadi gitu ya, tapi setidak-tidaknya karena itu diucapkan akan menjadi catatan gitu ya. Nah, catatan berikutnya tentang kalau memang tidak dilaksanakan ya berarti itu kan kebohongan untuk menambah kebohongan baru kan gitu ya. Jadi ini saya kira menjadi catatan yang baik gitu ya. Sementara untuk Ganjar ini agak di tengah-tengah ya. Satu sisi juga mengatakan bahwa saya makan sampai kenyang, makan banyak saya bersama dengan Pak Presiden gitu ya. Kemudian juga ya sekedar menabuh gong aja gitu ya, idem soal netralitas gitu ya. Kemudian juga hal yang menarik ya ketika kemudian mau berpisah gitu ya. Jadi sepertinya Prabowo dengan segera menghindari pertanyaan-pertanyaan dari wartawan gitu ya. Sementara
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terlihat cukup santai, dan mereka ketika berpisah itu juga sempat berpelukan, ya istilahnya jauh menunjukkan sebuah keakraban gitu ya. Ya mungkin dalam pikirannya gitu ya, kita punya nasib yang sama gitu ya. Kita dalam hal ini bisa punya musuh yang sama gitu ya. Jadi itulah hal yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya amati dari berbagai komen tentang apa sih makna dari pertemuan tadi ya. Memang kalau saya sebagai dosen mata kuliah antropologi ya, dari peran sosial dari makanan, memang salah satunya yang sering saya sebut adalah untuk menunjukkan sebuah hubungan gitu ya. Jadi menerima makanan berarti menerima hubungan ya. Jadi kalau dalam konteksnya itu laki-laki perempuan ya, menerima makanan berarti menerima cintanya ya. Jadi saya kira apakah juga seperti itu gitu ya. Jadi saya kira kita lihat saja nanti pada perjalanan berikutnya, karena masih panjang, dan mudah-mudahan kita berharap yang mungkin memandang ini sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan ya, mungkin bisa terobati sakitnya itu ya. Kemudian yang mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang hal positif, tetap waspada ya, karena banyak hal-hal yang memang seringkali tidak sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dinyatakan gitu ya. Jadi tetap waspada, tetap berhati-hati ya dalam menyikapi segala sesuatu meskipun itu seorang kepala negara. Baik, podcast untuk hari ini mungkin itu saja, dan kita songsong pemilihan presiden tahun 2024 dengan damai, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, dan kita bisa menemukan pemimpin yang memang sesuai dengan keinginan rakyat, bukan pemimpin karena uang, bukan karena cawe-cawe gitu ya. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.